Salam, kasih karunia Tuhan Yesus dan berkat-Nya senantiasa melimpah atas kita semua. Oleh perkenaannya kita berjumpa dalam program Rehat edisi Jumat 12 Januari 2024. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiada hal yang lebih indah kita nyatakan untuk merespon segala kasih dan tuntunan serta pemeliharaan Tuhan Allah di kehidupan ini selain bersyukur kepada Tuhan. Mari sambut firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur atas segala yang baik yang asalnya dari Tuhan, dan firman Tuhan yang senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami, memberi penguatan dan pencerahan menjalani kehidupan pengasihan Allah. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 16 sampai 23. Firman Tuhan, lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Namun, para hakim itu pun tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak berbuat seperti nenek moyang mereka. Setiap kali Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka di hadapan orang-orang yang menekan dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu meninggal, mereka kembali berlaku jahat, lebih daripada nenek moyang mereka, dengan mengikuti ilah-ilah lain. Mereka beribadah kepada ilah-ilah itu dan sujud menyembahnya. Mereka tidak menghentikan perbuatan dan kelakuan mereka yang degil. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, dan Ia berfirman, karena bangsa ini telah melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan suaraku. Aku pun tidak mau lagi menghalau dari hadapan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu ia meninggal. Dengan demikian, melalui bangsa-bangsa itu, aku akan mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan Tuhan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka atau tidak? Jadi, Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Ia tidak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yosua. Amin. Sahabat Rehat yang kekasih, judul rehat kita pada hari ini yaitu warisan terbaik dalam bahasa Toraja, Mana Malaabi. Warisan selalu dikaitkan dengan harta yang ditinggalkan seseorang bagi keturunannya atau bagi orang yang ditetapkan. Tidak jarang warisan menyebabkan konflik. Setiap orang menginginkan warisan.
tetapi yang diharapkan bukan yang benar-benar penting bagi hidupnya. Pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel setia beribadah kepada Tuhan. Namun setelah Yosua meninggal dan seluruh generasi dikumpulkan, lahirlah generasi berikutnya, dan mereka tidak mengenal Tuhan maupun apa yang telah dilakukannya terhadap Israel. Pada saat itu, bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal dalam ayat 10-11. Sejak zaman hakim-hakim hingga zaman raja, bangsa Israel berulang kali jatuh dan bangkit karena alasan yang sama, penyembahan berhala. Akar masalahnya adalah mereka tidak lagi mengenal Tuhan. Generasi Israel setelah Yosua tidak mempunyai pengetahuan sejati tentang Tuhan. Karena itu, orang tua mungkin tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Pengabaian ini telah melahirkan generasi yang tidak lagi mengenal Tuhan dan firman-Nya. Bukankah kenyataan ini sangat menyesakkan? Anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya, tidak lagi menghormati agama, tidak lagi menghormati Tuhan, dan perbuatannya hanya membawa keburukan. Hal serupa dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita, khususnya orang tua, hendaknya kita memikirkan hal ini dan mencari ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita mengenalkan Tuhan dengan baik untuk kita wariskan kepada keturunan kita? Sudahkah kita mengenalkan mereka kepada Tuhan sejak kecil dan mengajar mereka dengan penuh semangat berulang kali? Amin firman Tuhan. Sahabat Rehab yang kekasih, mari kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Tuhan, terima kasih hari yang indah dan napas yang Tuhan berikan untuk kami nikmati. Tuhan, ajari kami sebagai orang tua untuk mengenalkan Tuhan dengan baik, untuk kami wariskan kepada anak cucu kami, agar mereka mengenal Tuhan lebih dekat, agar mereka percaya bahwa Tuhanlah Juru Selamat penebus jiwa kami. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu dalam aktivitas hari ini, agar semua itu berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit dan yang berduka, agar dapat dipulihkan kembali. Berkati rencana kami ke depan, agar boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah salah dan dosa kami, dan berkenan menyempurnakan doa kami, dan jadilah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Rehab, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan menikmati hari ini, dan selalu bersyukur. Amin. Shalom.